Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Faizin dari Teknik Komputer Pens. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat robot roda 2 menggunakan software Coppelia Sim. Sebelumnya, mengapa saya menggunakan software Coppelia Sim? Pertama itu, Coppelia Sim merupakan software simulator yang fungsi umumnya untuk pembuatan robot. Kemudian yang kedua itu simulator 3D yang kompatibel dengan Windows, Mac, dan Linux. Dan modelannya itu bisa menyeluruh mulai dari mekanik, sensor, gearing, robot body, serta benda-benda yang ada di lingkungannya. Nah, misalkan seperti ini guys, robot roda 2-nya kita jalankan. Jadi nanti kita akan membuat sebuah robot yang bisa berjalan menghindari objek. Kemudian setelah tidak ada objek, robot akan berjalan lurus. Oke, langsung saja kita buat robotnya. Caranya, yang pertama kita membuat bodinya terlebih dahulu dengan klik kanan, add primitive shape, kemudian point. Nah, kita atur ukurannya 0,1, 0,2, 0,01, enter. Setelah bodinya dibuat, kita ubah namanya menjadi robot base, enter. Kemudian kita soroti pada bagian tab common, bagian objek special properties kita centang semua seperti ini, lalu bisa di close, kita atur posisinya 0,0, 0,0 dan 0,035. Setelah base dari robotnya terbuat, kita tambahkan rodanya. Kita menggunakan silinder, ukurannya yaitu 0,06 dan 0,02. Nah, karena posisinya masih di bawah, kita ubah terlebih dahulu namanya jadi right wheel. Kita soroti seperti dashboard, centang semua bagian objek special properties, kemudian kita ubah posisinya. Untuk posisinya dari roda ini sendiri, posisinya itu 0,065, kemudian negatif 0,05, dan yang terakhir yaitu 0,035 meter. Nah, karena posisi dari roda masih tidur, kita bangunkan dengan cara kita rotasikan. Caranya klik pada rodanya bagian ini, kemudian kita rotasi 90. Nah, kemudian setelah jadi, kita bikin bagian kirinya, roda kiri. Caranya itu cukup mudah, dengan kita mengcopy roda bagian kanan, di kanan edit copy, kemudian di kanan edit paste. Kita ubah namanya jadi enter. Kemudian kita ubah posisinya, yang awal jadi plus 65, 0,065 kita ganti menjadi negatif supaya pindah bagian kiri seperti ini. Kemudian setelah kedua rodanya dibuat, kita membuat roda bebasnya. Caranya klik kanan, add,
primitive shape sphere. Untuk ukurannya yaitu 0,03. Enter. Kemudian kita ubah namanya menjadi store join. Juga biji. Nah, setelah kita ubah namanya, kemudian kita sorot seperti kayak di atas, yaitu pada bagian tab command kita centang semua pada bagian objek special properties. Wes kayak sama putar sih tadi. Kemudian close, kita atur posisinya supaya tidak di bawah. Untuk posisinya yaitu yang pertama itu 0,0, kemudian bagian Y nya 0,1 dan Z nya 0,015. Enter. Oke, kemudian lanjut kita tambahkan motornya. Caranya itu klik kanan, add join revolute. Nah, kita ubah namanya menjadi lift motor. Kemudian kita sorot bagian sini, kita ubah panjangnya menjadi 0,06. Enter. 0,06. Kemudian pada bagian bawah show dynamic properties dialog, kita klik. Nah, di sini ada motor properties, yaitu motornya itu kita centang dan juga look motor kita centang. Kemudian bisa di close. Selanjutnya, agar posisi motor berada di dalam roda, caranya klik motor dan klik roda, kita select bersama, kemudian bagian position, apply to selection. Nah, otomatis motor akan pindah di dalam roda. Kemudian untuk mengubah posisi motornya menjadi miring, kita rotasi motor, kita rotasi sebanyak 90. Enter. Nah, setelah motor bagian kirinya telah jadi, kita tinggal bikin motor bagian kanannya. Sebenarnya caranya cukup mudah, kita tinggal klik kanan, edit, copy, klik kanan, edit, paste. Kita ubah namanya menjadi rek motor. Enter. Kemudian kita ubah posisinya, yang ada di awal negatif jadi positif supaya motor pindah ke kanan seperti ini. Kemudian setelah motor dan rodanya dan bodinya telah dibuat, kita tambahkan sensornya. Force sensor yang kita gunakan, kemudian kita ubah namanya menjadi castor sensor. Oke, enter. Kemudian kita soroti juga, kita ubah ukurannya menjadi 0,030. Enter. Kemudian kita ubah posisinya 0,0, Y nya 0,1 dan Z nya 0,03. Enter. Posisi motor posisi sensor berada di depan. Induknya pada kali ini yaitu output base. Kita tinggal drag setiap komponen ke dalam output base, seperti ini.
pastikan semuanya masuk ke dalam induknya. Nah, seperti roda masuk ke induk motor, kemudian caster joint masuk ke sensor seperti ini ya. Oke, setelah tertata rapi, kemudian kita buat proximity sensornya. Caranya add proximity sensor, kita pilih tipenya, menggunakan akun tipe. Nah, kita ubah namanya menjadi front US, enter. Setelah itu kita salti juga show volume per meter. Nah, di sini kita bisa mengubah range-nya sesuai gambar, sesuai kebutuhan sih. Saya di sini menggunakan 0,2. Kemudian angle-nya saya kasih 8. Kemudian karena posisi sensor masih di tengah robot, kita geser posisinya menjadi 0,0, Y-nya 0,1 dan Z-nya 0,06. Enter. Nah, posisi sensornya sudah di depan, kita tinggal merotasi arah sensornya ke depan. Caranya ini, ubah menjadi negatif 90. Nah, kemudian kita masukkan sensor proximity ke dalam induknya, masukkan ke robot base seperti ini. Setelah itu pada robot base, klik kanan, tambahkan associated child script. Kemudian akan muncul seperti ini. Setelah itu kita double klik. Nah, kita masukkan kodenya. Di sini saya punya kode, kita tinggal copy saja seperti ini. Kemudian kita silang. Setelah itu kita coba jalankan. Nah, setelah motornya sudah jalan dengan baik, kemudian kita tambahkan objek penghalang atau environmentnya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih bermacam-macam environment, ada banyak sekali. Nah, di sini saya akan menggunakan bisa memilih sesuai kesukaan kalian. Nah, saya akan menggunakan gelas, kemudian tambahkan kotak ini. Kita bisa mengaturnya, besar kecilnya, panjang lebarnya. Setelah itu kita bisa menambahkannya lagi. Buatlah sesuka kalian.
sensornya. Karena oke. Cukup dari saya tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Untuk kodenya bisa dilihat di link deskripsi. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.